Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sendiri atas nama Sahrul Ramadan ingin menjelaskan atau menjawab pertanyaan soal UTS Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R01. Soal pertama, bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer? Berikan contohnya. 1. Pengguna memiliki ide. Tahap awal dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah pengguna memiliki ide atau gagasan dan bermaksud untuk mengirimkan kepada pengguna lain. 2. Pengguna memasukkan pesan melalui perangkat masukan data. Perangkat masukan data adalah perangkat yang digunakan untuk menerima input atau masukan berupa data atau perintah ataupun program yang akan diolah di dalam komputer. Pemrosesan data oleh sumber data. Pesan yang telah dimasukkan melalui perangkat masukan kemudian diolah atau diproses. Terus ada sinyal. Sinyal dikirimkan melalui media transmisi. Sinyal analog ini kemudian dikirimkan melalui media transmisi atau media komunikasi. Data adalah jalur fisik yang harus dilewati oleh data dari transmitter ke rep atau penerima. Terus ada sinyal diterima oleh penerima. Penerima mengirim rangkaian bit digital ke tujuan. Hasil pengolahan data ditampilkan melalui perangkat keluaran. Nomor 2, jelaskan serta beri contoh transmisi data simple line, half duplex, full duplex. Yang pertama kita jelaskan adalah simplex adalah teknik komunikasi data yang mengandalkan satu arah saja, yang artinya menerima hanya mampu menerima tanpa bisa mengirim atau berinteraksi secara langsung dengan mengirim komunikasi data. Duplex adalah media komunikasi dua arah di mana pihak pengirim dan penerima bisa komunikasi dua arah secara bersama. Contohnya itu media yang menggunakan metode ini telepon baik seluruh maupun PHX telepon rumah. Contoh media full duplex. Dalam komunikasi duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama. Contohnya ada handi, talkie, fax, terus fax dan chat room. Nomor 3, OSI memiliki 7 lapisan. Jelaskan serta gambarkan 7 lapisan OSI tersebut. 1. Lapis physical layer. Layar pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar physical ini berhubungan erat dengan fungsi pensinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware. 2. Ada data link layer. Data link layer lapisan berikut adalah OSI layer adalah data link layer merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai berbagai berikut. Itu nanti ada di Word saya, Pak. Terus 3, network layer. Network layer lapisan selanjutnya adalah fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat berhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan prosesor routing. Terus 4, ada transport layer. 5, ada
sensio layer, 6 ada presentation layer. Itu nanti semua udah ada di Word kayak saya Pak. Dan yang ketujuh itu application layer. Nomor 4 jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan throughput. Bandwidth adalah jumlah bit yang dapat dikirimkan dalam 1 detik, sedangkan throughput walaupun memiliki satuan yang rumus yang sama dengan bandwidth, tetapi throughput lebih pada menggambarkan bandwidth yang sebenarnya. 5. Sebut dan jelaskan secara lengkap tentang protokol-protokol yang digunakan pada WAN. 1. Protokol jaringan WAN. Itu ada isinya HDLC atau High Level Data Link Control. Terus ada yang kedua PPP atau triple P, point to point. Yang ketiga ada Prime Relay. Terus ada ISDN atau Integrated Service Digital Network. Yang keempat ada LAPD atau Link as Produce Balanced. Yang terakhir ATM itu Asynchronous Transfer Mode. Dari situ sekian dari saya Pak. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.